Halo Gemini, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita akan bertemakan tentang energi di bulan Desember. Kita akan cek energi kamu di bulan Desember ya. Apakah ada kebahagiaan yang akan menghampiri kamu atau sebaliknya? Nah, kita akan lihat di sini ya. Tapi ingat buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Gemini. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa buat Gemini semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya dulu. Buat Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini. Kita akan cek energi kamu. Kita akan ambil 3 energi dulu di sini. Energi di bulan Desember. Energi di bulan Desember. Apa yang terbaca di sini? Oh. Oke. Gemini, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Di energi kamu di bulan Desember, apa yang terjadi? Kalau aku lihat di bottom of the deck-nya kamu, di sini ada protection. Protection ini artinya ya, kamu harus yakin bahwa di bulan Desember ini ataupun sebelumnya, kamu itu selalu dilindungi. Kamu itu di bawah lindungan mungkin kamu secara selalu yakin ya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kamu. Di sinilah kamu selalu dilindungi. Dalam hal apa? Ya untuk mencapai kebahagiaan yang kamu dalam menjalankan hidup kamu di sini ya. Dimana setiap mungkin ada masalah yang akan datang kepada kamu selalu bisa untuk menyelesaikannya. Atau bisa dikatakan, apapun yang kamu hadapi, kamu selalu bisa mengatasinya. Itu. Seakan-akan kamu itu selalu dilindungi dalam segala hal. Jadi kamu harus selalu bersyukur dengan hal itu, akan hal itu ya. Syukuri apa yang sudah kamu miliki, syukuri apa yang sudah kamu rasakan, syukuri apa yang sudah kamu jalankan saat ini, hidup ini. Walaupun ada masalah, walaupun ada halangan dan rintangan dalam mencapai kebahagiaan yang kamu, intinya kamu harus tetap bersyukur. Itu. Karena kamu itu akan selalu dilindungi dalam segala hal, ya. Aku lihat itu di sini. Ya, bisa dikatakan mimpi-mimpi kamu itu mungkin selalu dilindungi, atau bisa dikatakan kamu itu dijaga ya. Dalam dalam kondisi apapun mungkin kamu selalu dijaga di sini. Ya, Tuhan mungkin akan selalu menjaga kamu. Oke, semesta di sini akan selalu menjaga kamu. Itu yang aku lihat ya. Nah, kita akan lihat di sini kartu energi kamu pertama ada hidden debt. Ada sesuatu yang masih tersembunyi ya. Atau bisa dikatakan ada sebuah harapan kamu atau ada suatu impian kamu yang mungkin selama ini belum terlihat dan akhirnya di Desember ini akan terlihat nyata. Ya, apapun nanti yang kamu impikan, bisa dikatakan di Desember ini di penghujung tahun kamu akan merasakan. Apakah itu kesuksesan, apakah itu kebahagiaan kamu, apakah kamu di sini akan bertemu dengan pasangan kamu, apakah bagi kamu yang berkonflik, apakah di Desember ini akan ada perbaikan dalam hubungan kamu ya? Karena aku melihat di sini ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin kamu sendiri tidak menyadari itu akan terjadi. Ya, semoga yang terjadi itu adalah hal-hal yang baik buat kamu. Amin. Ya, seperti itu buat Gemini. Jadi masih ada nih sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang kamu rasakan itu yang sehingga akan datang ya, akan menyinari kamu nantinya. Ya, jadi sesuatu yang terpendam itu akan muncul ke permukaan, begitu. Itu gambaran di sini. Jadi perasaan kamu mungkin yang selama ini beranggapan, "Wah, kayaknya impian aku ini nggak mungkin semuanya akan terwujud." Nah, ternyata
sesuatu yang mungkin tidak kamu bayangkan sebelumnya, akhirnya itu terwujud, ya, itu. Nah, di sini ada look in the book. Di Desember ini mungkin banyak hal-hal yang kamu pelajari ya, banyak pembelajaran yang mungkin yang kamu dapatkan dari apa yang sudah terjadi di sebelum-sebelum hari ini, begitu ya. Jadi kamu berharap di Desember ini adalah awal bagi kamu untuk memulai semuanya, untuk transformasi kamu. Karena di sini ada transformation. Kamu mulai mempelajari situasi dan kondisi saat ini. Mempelajari bagaimana. Ya mungkin selama ini kamu merasakan hidup aku itu tidak pernah bahagia, Kak. Aku itu sering ketemu itu dengan orang-orang yang tidak tidak tulus gitu loh. Jadi akankah aku akan bisa mendapatkan kebahagiaan nantinya? Ya, kamu bisa mendapatkannya. Jika kamu yakin dan berusaha dalam hal itu, ya. Dalam mencapai kebahagiaan kamu, dalam mencapai perubahan hidup kamu. Itu dulu yang harus kamu fokuskan, perubahan dalam hidup kamu. Karena jika tidak ada keinginan kamu untuk merubah semuanya, otomatis transformasi kamu ini tidak akan berjalan dengan baik. Begitu. Jadi di sini kamu harus pelajari dulu nih, harus mempelajari semuanya dulu di sini. Semuanya harus kamu pelajari, apapun itu. Tentang masalah yang pernah kamu hadapi, ya intinya jadikanlah masalah-masalah yang dulu pernah pernah kamu rasakan adalah suatu pembelajaran buat kamu, atau jadikan itu sebagai motivasi bagi kamu untuk merubah hidup kamu ke depan, gitu. Itu di energi kamu di bulan Desember ini. Intinya banyak akan terlihat nantinya jika kamu memang benar-benar sudah merasakan bahwa ya aku harus bertransformasi di sini. Itu, ya. Ada pure intention di sini. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Dan akhirnya di Desember ini semua akan terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kamu di Desember ini semua akan terjawab nantinya. Itu arti katanya itu ya karena diri kamu sendiri yang menunjukkan itu semua. Makanya ya pertanyaan itu ada dalam diri kamu dan jawaban itu juga ada dalam diri kamu sebenarnya. Hanya saja mungkin kamu belum menyadari hal itu. Ya, begitu. Buat Gemini. Jadi apapun nanti yang terjadi Desember ini, intinya jika kamu ingin bertransformasi, ya lakukanlah itu. Lakukanlah hal-hal baik atau tata dari sekarang atau planningkan semuanya dari sekarang untuk perubahan hidup kamu ke depan. Apa yang kamu manifestasikan itu bisa akan terwujud jika kamu benar-benar sudah berkeinginan untuk merubah hidup kamu ke depan. Ya otomatis ya, nggak mungkin kan kita itu punya masalah terus-menerus, nggak mungkin kan masalah yang kita hadapi itu tidak kita selesaikan ya. Jadi semua itu harus benar-benar dari diri kita dulu yang yang kita mulai gitu loh, perubahan itu. Ya, seperti itu. Buat Gemini. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Seperti apa ceritanya? Kita akan lihat di sini ya. Oke. Bagi Gemini yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Kita akan sampel kartunya dulu. Buat Gemini, kita akan lihat seperti apa cerita kamu di sini. Ntar ya. Kita ulang kembali. Oke. Kita lihat dulu. Ada Aries Leo Sagi. Oke, masih Aries Leo Sagi di sini. Ada Capricorn. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Hermit juga di sini, ada Virgo. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu juga masih, dan ada The Lover di sini. Ada Gemini, Gemini dengan Gemini. Sepertinya ya kayaknya terkoneksi ya.
Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, ya semoga bagi kamu yang resonate, ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat ada Pack of Pentacles. Di bulan Desember ini akan ada satu awal baru yang akan kamu jalani tentang pekerjaannya kamu ataupun tentang finansialnya kamu. Atau memang di sini ada perbaikan ya. Ada perbaikan dalam hal finansialnya kamu. Itu yang aku lihat. Mungkin, saat ini ataupun sebelumnya, kamu mungkin merasakan suatu keterpurukan dari segi finansial, atau ada masalah di pekerjaannya kamu, dan ya mungkin banyak hal yang harus kamu benahi di pekerjaannya kamu ya. Nah, mudah-mudahan di Desember ini semua akan selesai, akan bisa kamu selesaikan, dan akan kelihatan hasil dari usaha kamu nantinya, akan terlihat di sini ya, buat Gemini. Nah, apapun di sini yang terjadi dalam hidup kamu dari segi finansialnya kamu, itu ada sesuatu awal yang baru yang akhirnya bisa kamu jalani nantinya. Intinya segala masalah yang sudah terjadi itu akan habis dan akan dimulai lagi nih new beginning kamu dalam hal finansial ataupun karir kamu. Semoga apapun di sini yang kamu manifestasikan di pure intention ya, itu akan bisa terlihat nantinya ya. Oke. Buat Gemini kita akan lihat di sini ada Four of Wands. Aku melihat ya, di Desember ini kamu akan merasakan kenyamanan. Kenyamanan mungkin dari hal-hal yang sudah kamu lalui, kamu lewati. Atau mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi itu tuh mungkin sudah selesai gitu ya. Dan akhirnya kamu sekarang lagi menikmati nih, lagi menikmati hasilnya. Ya mungkin bahagia ya, itu kamu rasakan sekarang. Ada rasa kenyamanan, kebahagiaan, itu kamu rasakan. Oke. Setelah apa? Setelah kamu bisa melepaskan semua masalah-masalah di masa lalu kamu. Intinya di sini aku melihat ada suatu masalah ya, itu tentang percintaannya kamu. Di mana di sini kamu pengen move on. Ada Three of Wands. Three of Wands ini adalah suatu kondisi di mana kamu pengen move on dari seseorang, pengen melupakan dia. Ataukah di sini kamu pengen melupakan seseorang yang sudah mengkhianati kamu? Karena di sini juga ada The Devil. The Devil ini ya menggambarkan ada energi negatif yang kamu lalui. Apakah energi negatif ini sudah kamu lewati sehingga kamu di sini sudah move on ya? Karena kamu sudah melihat bahwa seseorang yang terkoneksi dengan kamu ya mungkin tidak baik ya orangnya. Bukan tidak baik sih ya. Emang kadang-kala ya orang itu mungkin ada suatu niat ya ke kamu. Karena apa ya? Mungkin karena dilihat di sini kamu orang yang sukses, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang energik, kamu orang yang ya berbisnis ya. Jadi seakan-akan ya mungkin dia pengen memanfaatkan kamu dari segi itu. Makanya di sini kamu sudah mengetahui itu, kamu merasakan ada energi negatif dari diri dia, ya udah kamu tinggalkan. Kamu pengen move on dari dia. Di sini akhirnya kamu bisa move on dari dia. Itu yang aku lihat di sini. Nah, tapi kamu juga berhati-hati. Sampai saat ini pun di Desember ini juga ya, kamu akan ketemu juga dengan orang-orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu. Di situ. Dan di situ kamu juga harus berhati-hati untuk hal itu, dalam hal itu. Dalam melihat ataupun menilai seseorang yang dekat dengan kamu harus berhati-hati. Nah, kenapa? Kadang-kadang kamu bertanya ya, kenapa ya Kak aku kok selalu ketemu nih dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Coba kamu tanyakan lagi ke dalam diri kamu. Kamu tanyakan kembali kepada diri kamu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri aku saat ini? Apa yang salah dalam diri aku? Nah, coba ini ada The Hermit. The Hermit ini adalah cara apa ya? Kayaknya kamu itu lagi mencari penerangan gitu loh. Mencari jawaban dari apa yang sudah pernah terjadi. Ya, contohnya saat ini. Kamu merasakan bahwa kenapa ya? Aku itu selalu ketemu dengan orang seperti itu. Itu pertanyaan yang selalu menghantui kamu. Makanya di sini kamu mencari jawaban itu apa sih? Apa sih salah aku gitu ya? Kenapa sampai orang-orang itu tidak pernah tulus sama aku? Jadi introspeksi diri itu sangat penting sekali ya buat kamu, buat Gemini di sini.
bisa dikatakan ya, jika kamu tidak menemukan jawaban itu, kamu juga akan jatuh ke dalam perangkap dia ataupun ya hidup kamu sendiri gitu, ya. Karena aku melihat di sini ya, kadang kala kamu itu ketemu dengan orang yang sudah menikah, orang yang sudah memiliki pasangan, seakan-akan orang itu hanya mencari kesenangan sama kamu. Itu yang kau pikirkan juga ya di sini. The lover, ada sebuah cinta di sini nantinya, ataupun sudah kamu rasakan, tapi cinta itu tetap yang datang ya orang yang intinya itu ya seperti akan memanfaatkan kamu, dia yang sudah menikah, dia yang hanya mencari kesenangan, dia hanya ingin melampiaskan hasratnya gitu ya, itu. Jadi itulah yang membuat kamu di sini merasa, ya kadang kala kenyamanan itu hanya sebentar kamu rasakan. Inilah, saat kamu merasakan kenyamanan, kadang kala ya datang lagi masalah. Tapi secara kamu ini selalu dilindungi, kamu selalu di bawah lindungan Tuhan di sini. Ada penjaga kamu di sini. Itu yang membuat kamu kuat, itu membuat kamu sabar di sini. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup kamu harus tetap kuat, harus tetap bangkit. Semoga di Desember ini itu akan terlihat nantinya perubahan-perubahan kamu, jika kamu ingin bertransformasi di sini. Itu tadi sebuah cerita yang mungkin bisa saja dikatakan kamu akan merasakan itu, sebelum saat ini ataupun saat ini ataupun nanti ke depan. Karena waktunya juga bisa maju mundur ya. Energi taruh ini bisa maju mundur energinya. Kadang-kala satu detik pun juga bisa berubah energinya, ya begitu. Jadi intinya bagaimana caranya kamu mengendalikan hidup kamu saat ini. Nah itu yang terlihat di sini. Oke. Nah kita akan coba buka kartu pesan buat kamu ya, buat Gemini. Kartu pesan buat kamu. Kita akan ambil 3 pesan buat kamu di sini. Ini kebanyakan, kita ulang lagi ya. Oke. Kita ambil kartu di awal dulu ya. Saat kita dapat masalah, nah ini masalah lagi yang muncul. Saat kita dapat masalah, jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kalau dapat masalah, jangan katakan, kok masalahnya datang terus ya? Tapi coba katakan, tenang saja, saya dapat membuatnya jauh lebih baik. Nah, itulah yang membuat kamu merasa di sini terlindungi. Dengan apa? Karena diri kamu sendiri sudah menyadari setiap masalah yang datang itu harus kita selesaikan. Dan harus kita anggap bahwa masalah itu akan berakhir gitu ya. Itu. Jadi jika pemikiran kamu seperti itu ya, kamu akan bahagia di sini. Oke? Buat Gemini. Nah, kita akan lihat lagi di sini apalagi pesan buat kamu Gemini. Yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa lagi? Iya, jadi kita itu meminta, berharap itu harus sama Tuhan, jangan sama manusia, ya. Manusia itu tidak ada apa-apanya, ya. Jadi intinya, ya serahkan semua hidup kamu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menentukan jalan hidup kamu, dan kamu yang akan menjalankannya. Intinya ya, kamu yang akan menentukan juga. Maksudnya itu, kamu terima atau tidak, jalan mana yang harus kamu ambil. Nah, begitu ya, gitu. Tuhan itu baik sama kita dari dulu, asal kamu tahu. Iblis itu di sini sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan di sini iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, jika ada hambaku yang datang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi intinya, jika kamu sudah melakukan dosa ataupun apa ya, atau bisa dikatakan kenapa sih ya, hidup aku itu tidak pernah baik ya kak, bahagia ya kak, ya coba kamu koreksi diri kamu. Apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu kamu? Atau ada nggak sesuatu yang membuat karma yang harus kamu bayar di sini? Nah itu, semoga aja tidak ada ya. Oke. Dan di sini ada lagi, istirahat dulu sejenak. Besok kita kerja keras lagi. Nah, jika kamu capek, ya udah kamu istirahat dulu. Jangan kamu paksakan. Intinya segala suatu masalah itu pasti akan selesai. Ya, jika diri kamu itu bisa tenang,
bisa nyantai gitu ya. Nah, semua itu akan ya akan menjadi baik ya. Semoga di Desember ini kehidupan kamu akan berubah dengan adanya transformasi kamu di sini. Oke, buat Gemini mungkin itu dulu dari kita. Semoga bermanfaat, semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.